Oke teman-teman, kita masuk membahas tentang masalah arsitektur. Tadi kita udah bahas masalah history, terus kita udah bahas tentang masalah version di Android. Nah, mungkin kita harus menyinggung masalah arsitektur juga. Sebenarnya nggak harus dalamin juga, tapi setidaknya teman-teman harus tahu gimana sih arsitektur dari si Android itu. Nah, jadi kalau teman-teman udah mulai develop ini, nah teman-teman udah tahu tuh yang teman-teman pas develop itu di layar berapa. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba saya jelasin di sini kalau kita lihat di bagian arsitektur yang digambar ini, itu kita ada application framework, ada library sama Linux kernel. Jadi kita bisa bilang kalau sebenarnya dari arsitektur dari si Android ini itu ada 4 layer. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di bagian yang application itu ada home, kontak, phone, browser dan lainnya. Jadi artinya itu adalah layar yang paling atas. Itu adalah layer di mana dari layar tersebut yang kelihatan sama si user. Jadi dari kumpulan menu-menu yang ada, misalkan kalau kita bikin sebuah aplikasi, pasti ada icon dari aplikasi tersebut. Jadi icon tersebut biasanya ada di bagian menu. Nah, jadi pada saat kita klik dari menu tersebut, dia masuk ke bagian layar yang kedua. Nah, apa aja sih kalau kita lihat di bagian di layar kedua ini, itu ada Activity Manager, ada Windows Manager, ada Content Provider, ada View System, ada Packet Manager, Telephone Manager, ada Resource Profile, ada Location System, dan lainnya. Nah, jadi kemungkinan besar nanti pada saat kita udah develop aplikasi menggunakan di Android, itu kita ada di layar yang kedua. Jadi bagaimana kita bisa bikin activity baru atau bikin page baru. Misalkan kita bikin sebuah page login atau page register. Terus pada saat kita bikin dari loginnya itu kita butuh ada tampilannya. Atau kita butuh ada dari locationnya misalkan. Atau kita butuh ada notif. Nah semua itu dia berjalan di layar yang kedua. Nah cuman di layar kedua ini, kadang pula kita butuh layar yang ketiga. Karena apa? Karena di bagian layar yang ketiga ini itu semua dari libraries yang bawaan dari Android-nya atau bukan bawaan dari Android-nya, itu dia ada di layar yang ketiga. Misalkan kita butuh sebuah database lokal pakai SQLite. Nah, jadi kita butuh terhubung sama dari layar yang ketiga, pakai dari libraries-nya. Nah, cuman dari libraries-nya itu dia berjalan atas bantuan dari Android Runtime ini. Nah, di Android Runtime itu dia ada Core Libraries sama dari Dalvik Virtual Machine. Jadi gitu ya. Di sini kalau di layar ketiga itu sebenarnya lebih kayak libraries bawaan sebenarnya. Seperti kalau kita nampilin sebuah web atau masalah dari security atau masalah dari media framework seperti kita pick dari galeri atau dari pick kamera. Nah, terus kalau kita lihat di bagian bawah itu yang berhubungan sama dari hardware-nya. Misalkan di sini kita lihat ada display driver, ada kamera, ada flash memory driver, ada audio driver. Jadi semuanya yang berhubungan sama dari si hardware itu ada di bagian layer yang terakhir atau yang keempat. Jadi itu mungkin sekilas dari layer atau dari arsitektur dari si Android. Jadi ada 4 layer ya. Ada application, ini yang bagian atas dari kumpulan menu-menu yang ada atau dari widget-widgetnya. Terus ada application framework di sini. Setelah kita klik menu, biasanya dia muncul page-nya dari halaman aplikasi tersebut. Tapi biasanya dia butuh bantuan dari layar ketiga atau dari libraries. Dan dia ditopang di bagian layar keempat yang berhubungan sama dari hardware-nya. Oke, itu sekilas dari Android arsitektur.